Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kisah Sahabat, kisah Islami penuh inspirasi. Seluruh umat Nabi Muhammad SAW akan masuk surga kecuali yang satu ini. Seluruh umat Nabi Muhammad SAW akan masuk surga kecuali kelompok yang satu ini. Siapakah mereka? Dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan setiap umat Nabi Muhammad SAW akan masuk surga. Orang yang enggan masuk surga adalah mereka yang tidak taat pada Rasulullah SAW. Berikut hadisnya. Setiap umatku akan masuk surga kecuali orang-orang yang enggan untuk memasukinya. Ada seseorang yang bertanya, siapakah orang yang enggan tersebut, wahai Rasulullah SAW? Beliau bersabda, barang siapa mentaatiku akan masuk surga. Barang siapa tidak taat kepadaku, sungguh dia orang yang enggan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Mengenai perintah taat kepada Rasul telah disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 32, yang artinya, katakanlah, taatilah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang kafir. Lantas, bagaimana orang yang taat kepada Rasulullah SAW itu? Menurut surat Al-Hasyr ayat 7, taat kepada Rasul adalah mengikuti apa yang diajarkan dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Rasulullah SAW adalah pembawa kebenaran. Dia diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Hal ini diterangkan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107 yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Mentaati Rasulullah SAW dapat dilakukan dengan menjalankan apa yang menjadi syariatnya. Dalam Islam ada banyak ibadah yang dilakukan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul. Ibadah ini bisa dilakukan dalam usaha menjadi salah satu umat Nabi Muhammad SAW yang pasti masuk surga. Tentunya saat melakukan ibadah, tiap muslim harus taat pada rukun dan syaratnya. Berikut beberapa amalan yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW. 1. Sholat. Perintah sholat tertuang jelas dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagai berikut, yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. 2. Puasa. Perintah puasa termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. 3. Zakat. Perintah zakat termaktub dalam Quran surat At-Taubah ayat 103 sebagai berikut, yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. 4. Membaca Al-Quran. Al-Quran diantaranya menjadi syafaat di hari kiamat kelak, seperti diriwayatkan dalam hadis Imam Muslim yang artinya, dari Abu Amamah radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya dia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat.
Hadis riwayat Muslim. 5. Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala baik di waktu lapang maupun sempit. Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilakukan dengan berzikir. Robi Abdur Rauf Az-Zawawi dalam bukunya Al-Bahiyatus Sholihat mengatakan, zikir merupakan salah satu amalan abadi yang tidak merugikan. 6. Sholawat. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah memerintahkan hambanya untuk bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 56 yang artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Tentunya masih banyak amalan lain yang bisa dilakukan Muslim sehingga menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang pasti masuk surga. Demikianlah kisah sahabat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.